Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali marah-marah, tapi kali ini kemarahan Risma dibalas marah-marah mahasiswa. Kamu jangan fitnah aku ya. Bukan fitnah, tidak fitnah. Benar, jangan nih. Diam. Kamu kalau banyak ngomong, saya juga berani ngomong. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah lagi saat mengunjungi Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Risma marah karena mahasiswa menuding penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tak mampu berantakan. Marah-marah Menteri Risma kali ini mendapat balasan marah-marah mahasiswa. Usai berdebat dengan mahasiswa, Menteri Risma langsung mengecek bantuan tunai. Risma mendapati sejumlah rekening penerima bantuan masih Rp0. No, tidak. Mungkin kartunya yang rusak. Kalau lihat kotaknya ini kartu. Coba lihat. Coba ganti kartu yang kosong. Menteri Risma berjanji akan menelusuri di mana kesalahannya. Karena menganggap seharusnya setiap awal bulan dana bansos sudah masuk rekening penerima. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji membenarkan adanya anggota TNI yang membantu selebgram Rachel V-nya kabur dari tempat karantina. Anggota TNI tersebut juga membantu Rachel lolos dari kewajiban karantina di hotel. Kasus selebgram Rachel V-nya yang kabur dari karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Pademangan berbuntut panjang. Rachel seharusnya menjalani karantina selama 8 hari usai pulang dari Amerika Serikat. Namun ia disebut-sebut hanya menjalani karantina selama 3 hari. Kaburnya Rachel V-nya dari masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun itu mengaku memasukkan data Rachel saat hendak menjalani masa karantina. Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji membenarkan adanya anggota TNI yang membantu selebgram Rachel V-nya kabur. Kaburnya yang bersangkutan dari karantina itu sedang kita melaksanakan evaluasi dan kita sudah melaksanakan penyidikan dan ada oknum yang memang terlibat sehingga terjadi proses pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan. Karantina kesehatan itu kan bukan buat kepentingan dia sebenarnya, tapi buat kepentingan masyarakat juga. Kalau dia terus kemudian melanggar itu kan dia memberikan resiko ke publik, ke masyarakat. Itu suatu pelanggaran yang harusnya jangan dilakukan, sangat selfish. Hingga kini Rachel V-nya belum memberikan tanggapan. Namun ia mengunggah permintaan maaf di akun Instagram pribadinya yang diduga terkait dengan kasus ini. Jika terbukti kabur dari karantina, selebgram Rachel V-nya terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga suku Baduy di Lebak, Banten siang tadi mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Masyarakat adat dan pedalaman menjadi tantangan tersendiri bagi capaian vaksinasi. Salah satunya adalah soal nomor induk kependudukan. Jangan terjadi kerumunan. Vaksinasi bagi masyarakat adat Baduy dan sekitarnya digelar di Terminal Ciboleger, Desa Kanekes, Lewidamar, Lebak, Banten pada Kamis siang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi untuk masyarakat adat dan pedalaman seperti di suku Baduy terus diupayakan pemerintah dengan berbagai cara dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pasalnya, tantangan vaksinasi berikutnya adalah untuk masyarakat yang sulit dijangkau. Bukan hanya masalah lokasi yang sulit dijangkau, tetapi juga adat dan pengetahuan yang membatasi. Sampai 100 di atas 100 juta, yang 100 juta sisanya ini derajat kesulitannya beda. Dulu kan Jakarta serbu, itu kan kecil, areanya kecil. Jadi kita bikin beberapa sentra, orang datang semua. Ini kan mulai tersebar kan, ada Sumatera Barat, di Mentawai kemarin, kemudian saya kemarin ke Ambon, saya baru tahu tuh Ambon pulaunya besar-besar, Tanimbar, mana tuh, Seram segala macam, jadi lebih susah distribusinya. Yang pertama, yang kedua, secara sosial juga lebih menantang. Ya, jadi ada suku-suku adat seperti ini, ada suku yang unik, misalnya Papua, Aceh, sama Sumatera Barat, yang pendekatan sosial jadi penting. Tantangan lain bagi vaksinasi masyarakat suku Baduy adalah soal data kependudukan sebagai syarat vaksinasi.
Dari sekitar 12.000 warga, baru sekitar 4.000 warga yang terdata di kependudukan. Kalau udah lebih dari 4.000 ya dalam 1 bulan itu. Yang pendataan di KTP kan? Pendataan IKTP, perekaman IKTP. Nah nanti IKTP-nya ini kan buat data mereka untuk vaksinasi kan. Kalau nggak punya KTP kan nggak bisa divaksin kan gitu. Jadi kalau nggak salah 1 bulan kemarin udah 4.000-an ya. Dan sekarang juga masih terus, setiap weekend juga dari Disduk Capil kami tetap mobile gitu untuk melakukan pelayanan. Sementara itu menurut data Puskesmas tempat, terdapat 8.745 warga suku Baduy usia 12 tahun ke atas yang berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun baru 200 warga yang terdaftar vaksinasi berdasarkan KTP yang dimiliki. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah resmi membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali. Namun masa karantina 5 hari membuat pelaku pariwisata pesimis untuk menambah jumlah turis asing yang masuk. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali resmi membuka penerbangan internasional untuk turis asing. Pembukaan akses bagi wisatawan mancanegara dilakukan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini pengelola bandara masih menunggu regulasi lebih lanjut dari sejumlah kementerian. Selain itu, belum ada satupun maskapai yang mengajukan jadwal penerbangan internasional pada hari pertama pembukaan jalur internasional di bandara ini. Menko Marves menyatakan Bali dibuka untuk penerbangan internasional. Tentunya kami menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Bali sudah bisa melayani penerbangan internasional. Meski pembukaan penerbangan internasional membawa angin segar, sejumlah pelaku wisata justru pesimis. Karena masa karantina selama 5 hari dikhawatirkan membuat turis asing enggan datang ke Bali. Masa karantina dianggap terlalu lama, sehingga banyak turis yang tidak memiliki waktu lama untuk berlibur. Kita kan sebagai masyarakat juga ya kalau bisa lah kita berharap kepada pemerintah untuk perpendek lagi dikit lah, mungkin 3 hari. Kalau 3 hari dia seminggu di sini kan masih ada waktu lagi 4 hari, masih bisa dia kemana, mungkin ada aktivitas di laut, dia ada kemana kan masih bisa. So I was in Jakarta like a week ago, and then we had to do quarantine 8 days, but it was very long. Very long. And a lot of testing, like COVID testing. But yeah, it's like, in my opinion, a little bit unnecessary. Like maybe 5 days or 4 days, and then it's good. Masa karantina selama 5 hari yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Upaya lain yang dilakukan pemerintah, diantaranya memasang barcode peduli lindungi di setiap pintu masuk kawasan wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus penumpang pesawat domestik melalui Bandara Juanda Surabaya meningkat 40%. Mudahnya syarat terbang juga ikut mendukung peningkatan arus penumpang. Arus penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo meningkat. Meski persyaratan menyertakan surat bebas COVID melalui surat hasil antigen dan PCR tetap diberlakukan, namun arus penumpang menunjukkan kenaikan. Berdasarkan data PT Angkasa Pura I Surabaya, kenaikan jumlah penumpang domestik di Bandara Juanda naik sekitar 40%. Penumpang di awal Oktober ini memang terlihat ada peningkatan jumlah traffic sekitar 40%. Dari yang di awal-awal September itu kita bisa melayani sekitar 12.000 penumpang rata-rata per hari. Saat ini rata-rata kami bisa melayani 17.000 penumpang per hari. Selain dipengaruhi oleh menurunnya kondisi kota Sidoarjo ke level 1 terkait penyebaran COVID-19, peningkatan jumlah penumpang pesawat untuk penerbangan domestik melalui Bandara Juanda ini juga dipengaruhi oleh makin mudahnya persyaratan terbang. Tinggal ini toh buka aplikasi Peduli Lindungi, terus ini sudah hasil PCR kita udah juga di dalam sini, jadi oke lah, gampang lah. Sementara itu peningkatan jumlah penumpang melalui Bandara Juanda Surabaya ini hanya terjadi untuk penerbangan domestik, sedangkan untuk penerbangan internasional hingga saat ini masih ditutup. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri nikah siri di Bekasi kini bisa memperoleh kartu keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.